minha wa ma fatana wal ikmal bahwa biwil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kul ngucap sira Muhammad, innama harrama angin pestine ngaramno mengharamkan sapa Rabbi pengiran ingsun. Allah ngaramno to pangeranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabaira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kajina kaya dene zina. Ma tegese perkara. Maksud fawahis niku dibagi lima tegese perkara zuhara kang pertelo apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara badona ingkang ora ketok apa mah. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lan fawahis sing rahasia. Iki sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ayil maksiata tegese kemaksiatan. Wal baghyalan ing kedzaliman ala nasi ing atase manusa. Nglakoni kedzaliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul hak iku azlimu jeneng kedzaliman. Wa antus syiriku lan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isyrakihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah anurono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antakuru lan to ngucap sira kabeh. Wa antaku lan to ngucap sira kabeh al-wahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara. La ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Min tahrimi ma bayane saking ngaramno perkara lam haram kang ora den haramno apa mah. Wa wirihi lan saliyane tahrimi ma lam haram. Wa likulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep keduwe saben-saben umat di umat napa mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Faida ja'amu kanalikane teko apa ajalum ajale umat la takhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat ani sange ajal. Mesti iso nunda saatan ing sak detik sak masa. Wala takdimu lan ora iso maju saka umat alihi ing atase iki ajal. Ya bani Adam imma fihi tetep ing dalem imma itu mununi in asarti au ing itu non in asarti imma ing dalem ajal al-majidati kang cerita. Imma ya'tianakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mungkin sing sira kabeh. Ya kusuna kang iso crita to kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah. Ayat ing pira-pira ayat ingsun. Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayat bukti kehadirannya Allah, bukti keberadaannya Allah. Paman mongko disapani wong itakoi wedi sapa man asyirka ing kemusyrikan. Wa aslaha lan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Fala khaufun mongko ora ana kuwatir umujin alih ing atase man. Wala gumna ora ana teman yahjanuna susah sapa man fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina te wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa aladina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru an halan padha angkuh sapa alladzina takabbaru tegese padha angkuh sapa alladzina an hadangi ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa alladzina biaklan ayat. Ulai ka te mongkon-mongkon kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Gumu ta ulai ka ing dalem nar iku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Pun kula terangaken mulai ayat apa kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha apa wa ma batan. Terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya.
iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Saniki ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawaqih ayil kabair kadzina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita mengalami syirik khafi atau mengalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wama batin. Terus wal isma wal bahya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biril apa? Terus syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah ma'ala ta'ala. Yang kula pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Ya. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Ya. Kalau balik malah ya, masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu ahad, Allahu somad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Ya, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kaku, tanah salufa ini mubahin dikumul umam. Sampai akhir dia sing aran wakabe dari Kanjeng Nabi kowe nikah lan terus di anak. Kowe nek nikah nang duwe anak tanah kaku napa? Tanah salufa. Pak ini mubahin dikumul umam. Mergo aku itu bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umatnya wadah. Kualitas, ora kualitas, geruduk-geruduk kakak itu nama. Pulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajatnya tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Jadi sampai kalau jening dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Iku urung kere wis jatuh. Bapak itu ndi, Bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kaku. Jadi dengan tanah kaku itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kaku menjadi fa'ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kaku, tanah salu fa'ini mubahin bikumul umam. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh.
mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal-bahiyah birufat, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A. Orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu. Bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam. Padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya birufat. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kulo matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alilladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Contoh natijah kesimpulan hukum era mukmin dihalal darah. Nah, kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mereka melakukan itu gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wal-bahiyah birufat. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afdal bighairi ilmin fadallu napa? Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu napa? Hanya sesat dan apa? Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal. Mergo dalil wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kerugian wis kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere, kayak pengiran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anaknya akeh, ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anake 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Kok karyawan loro wae juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari bodoh ini, tentukan wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Nah, teng daerah kula ora pesek kathah, model-model yang ngoten iki kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak kabeh halal. Kiai itu ana teori musyrik. Sing ana kabeh, sing halal kabeh wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pengeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwe kere. Sakjane kan ya rasional biasa ae. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong larat.
Dipancen ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning syarat apa? Saat kita anak sithik iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nelongso teman-teman ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Ya, makanya kalau nyuwun tentang jamaah mriki ya jangan sampai kalau setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di Mesir, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini. Kalau aku menangi polemik Torekan sama gurunya, misalnya begini. Orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya sama Isalisa, sama Erodia. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan, bulan nih langit ketiga. Jibril Nabi Muhammad ke munggah ngele rakaruan, prosedurnya ngele rakaruan. Wong biasa kok munggah pelan-pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, itu nganggo prosedur. Kok wong dia munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu sama Isalisa, sama Erodia. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu sama Isalisa, sama Erodia. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat-pesawatiran. Nanti bisa munggah ya untuk terowongan khusus. Sing dipandingani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisama. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku wit kurma. Asluha sabidun, akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi. Tumacep ning bumi, istilah pengiran wa faruha napa bisama. Cabang-cabangnya kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditem. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo, mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad, mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu labitaten apa? Dolala, terus waktu dolalaten. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis bahwa dolalatin bid'ah. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, atau ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulane bae kula ulama sinau kitab pirang-pirang lan mboten seneng kok itu yang hukume piye Gus. Kula biku ya hukume piye rapi piye. Enggak tahu apa piye hukume rapi piye. Wong Quran sing aramno zina selingkuh wae sing jorok-jorok sing ekstrem-ekstrem. Nah bisa cilik-cilik ben ora apa-apa. Memang itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan
Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Bahak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nganti seminggu. Wah, mata. Tak tahu ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh, enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi. Terus haule Kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takoknya kan ekstrim, kan golekno hadis. Ya kalau ada. Ya aku ya golekno hadis, nah Nabi ngendikan eksplisit, sapa wong nahlili wong mati hukume bid'ah. Sapa wong matang kula dinane wong mati hukume bid'ah. Sapa wong nyatusi wong mati hukume bid'ah. Aja hukum kias lho, yo hadise ngono iku persis ngono iku. Jadi wah kalau gitu ya ada. Artinya kan aku lah yang ngaku lah, kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Bodoh bintone ya. Bodoh bintone sing rukunnya. Lah kan ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama tidak punya apa? Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mati, napa kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, aku takut. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesan. Aku golekno hadis Nabi dawuh ngono, nek ana fenomena nahdili mati protesan. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Jadi nak nuruti cangkem elek ora bare. Ya memang enggak sama-sama ada anggap nak rutin tahlilan go kegiatan di bag joget nang omah ben tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Juga tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik ya gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing beda-beda karena musik mau maksiat, sing beda-beda karena kalimat thayyibah musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih menghukumi wong sing sedang sholat. Mikir. Itu sampai raina mikir ngotot terus tangan ya piye Pak lho cek hobi menghukumi wong saleh ya kan tidak adil kan kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik sementara hal yang sama cari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat kok dihukumi napa fasik. Ya sebab itu harus ada kesadaran bersama ya, kita ini tidak boleh istak diberi ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan nahlili mati sunat itu tenaga. Kalau sering ketemu anak cucu nih Mbak Hasim Asy'ari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Hasim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean. Saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusokha, paham-paham yang harus diluruskan.
itu bin Bas nandingi karangan mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Jadi kok saat ini kan, cara gue sesat di Gusdur Habib Rizik. Ya orang baru. Itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi kau nak gak polemik itu gak keren. Pokoknya saya nak polemik jumpa harus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan. Akhirnya usah bertaruh nopo. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kalau anggap saya aku nak salah, itu yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener, yang anggap saya aku lagi soleh. Nah itu gampang, belum Islam itu beda. So kalau Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kabeh. Kita kan senang nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat lah mesti ditompo. Kadang yo ora ikhlas. Kadang kurang netepi syarat itu jenis Islam loro kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul wisra. Pokoke pangeran iku ora sing gampang-gampang ae, ora sing bulet, ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wayu kayak tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sak kiai rugenau, bermangan sate tetap ora zina, tetap keberatan. Dan saat keberatan itu ngendikane hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik pokoknya gunung. Jadi neng gunung nak ada waktu terus nunggu orang wiridan dan pelepok itu. Ainal ladzat, ainal muluk fi hadzil ladzat. Jadi dia nak nunggu waktu, ainal muluk fi hadzil ladzat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelpak-pelpak ini enak mulu. Ya, lazat. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnun. Sehingga saat mereka gamane saat kowe ning kota misalnya duwe tangga ning klub dan sebagainya, kono wis ben asik-asik dhewe kuwi asik dhewe siji duwe pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah, dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu sing disebut ning hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi'a halawata munajat. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat mbek pangeran, iku siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 1 juta, karena duit itu syubhat atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit tidak dimunculkan. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Ini duit itu penting. Ya ira di duit, ira melaku. Berjuang orang orang duit, ya apa? Sama. Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wah kata. Kami pulau balen ini. Jadi sekolah setuju fatwa model Pak Presiden ya, jangan sampai
karena kita memahami 1-2 ayat, kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar as-sama, bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu tak mengartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemui. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu. Kayak kelompok mengatakan nahlili wong mati. Itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhekne secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kan terus pas tahlilan apa istighfar aku bro Allah ya zakartu fi malain sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Mau sementak nama itu kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi mergo padha bodho ya. Padahal memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin. Terus di sarahnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo imam, wis jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolal. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa hasanah. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah. Hasanah. Ora nentang nabine. Jadi perkataan ilmiah terus diduga Kanjeng. Delok le Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Nek nuruti ngoten ndak, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya Bin Baz dan kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab, niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Alawi, ora kitab wasilah. Wis kurang ana wa ila Alawi bin Sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak-tidak. Wong kita kula niku santri kula niku. Wah nek tidak-tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng di imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak-tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham nek imigrasi. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena wis dihukumi syirik, muga saiki maca kitab wasilah. Disahadat sama nek. Nek oleh tersinggung ya Allah, cek inane uripku Islam mulai cilik. Mungkin iso maca muin, maca wahab, iso maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gara-gara nah sampai cara konangan macam mana malah bisa tetap bolak-balik. Paham ya? Mohon itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala dzurriyyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bapak. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahaya biwiri. Pun kalau saya terus akan
Ya bani Adam imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus pamanik taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Iku lho balen malih. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Yaqussuna 'alaikum napa? Ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi lan subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul siyakusuna alaikum napa? Terus memiliki maksuditi nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan iki maksuditi nafsiri famanit taqwa asyirka sapa sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwakilkan Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa? Apa riya mbek? Engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong bedak musyrik kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awalan napa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah ate dhewean apa entek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Terus kula nanti iki masuk di santri nak mata ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin kok ya Rupin wani jadi pengacara. Mosok wani ning ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe penyo LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno famanit taqo asyirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, engkok mati ya napa? Dhewe. Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Famangka yarju liqa rabbi falyamal amalan napa? Shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa? Itu dimulai dari itu tadi. Logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud dhewean, saat kita mati napa? Dhewean kama bada'akum napa tahu. Itu sing disebut walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqnakum napa awal marrah. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa ela hadat seorang wong suci ku azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Dinisbati sariki kelawan nisbatno sarik. Napa? Nak wong dimitra duwe sekutu. Wal wala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan, au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man di ayatihi kelawan ayat-ayat Allah. Ayat Qur'an iki Quran. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakar merkoleh utawa bakal mekenani hum ing wong akeh. Yusibuhum tegese mekenani hum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat tegese bagiane wong akeh minal kitab saking kitab. Mimma sing perkara kutiba kang ditulis sapa malahum kedhe wong akeh silahul mahfud ing dalem mahfud. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa wiri dari kalan saliyane mengkono-mengkono kabeh. Hatta idza ja'at nalikane teko hum ing alladina. Sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat sing malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tan krana bendas-bendasno atau krana melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah.
Kalau padha ngucap sapa ngake dulu anna padha ilang sapa alihan. Ke pangeran-pangeran gedungan, pangeran palsu ilang kabeh. Wo putih ilang sapa alihan ana sang kita. Falam narohu mongko ora ningali kita gumeng alihan. Wa syaitu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngake ala anfusi ing atas awak dhewe ne wong akeh indal mati nalikane kematian. Anak kanu kafir. Anak bisa tenung ngake kanu sapa ngake kafirin aku kafir kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat. Udkhulu majinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kala kang wis mlebu sapa umamin kopikum sae dinge sira kabeh minal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan neraka. Muta'alliqun de dawuh finari ta'alluq di udkhulu lawan dawuh udkhulu. Ulama dapat masari mancing sapa umat anara ing neraka. La'anat mongko nglaknati sapa umat usaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah kang kebiakan sedulure umat. Didola liha krana dadi sesate umat dia sebab dia. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwure. Hatta idza darabu fiha jami'an. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Iki salah kabeh, iki padha kumpul sapa umat ngarep lan umat buri, maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan. Dia ing dalam nar jami'an halis kabeh. Qalat mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut-pengikut umat, wa hum te ukrohum al-atba'u bira-bira pengikut. Li'ula maring napa pendahulu-pendahulune umat. Eli ajillai tegese maring tokoh-tokoh umat, wahum al-mas'ulun sing dindok. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya'tuluna. Rabbana do pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh ya'tuluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Faati mongko kula aturi maringi panjenengan ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok asan tegese ingkang tikel-tikel menanari sing neraka. Kala dawuh sapa wa ta'ala likul lindikun. Likul lan iku tetep peti saben-saben suci mingkum sang sira kabeh wa minan sang wong akeh. Dikfun utawi ana tikel-tikelan. Azabun tegese siksa mutu apun kang den tikel-tikel. Wala kila ta'lamuna tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilan ta. Malikul li fariqin ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Waqalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitan-kawitane umat li ukrohum maring umat sing buncit sing guri. Fama kana lakum alaina min fadlin. Fama kana mongko ora iku lakum kedhe sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Mergo li anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh disabab dinaklan sebab kita. Li anakum takfuruna terus la anakum lho li anakum lho min fadlin terus li anakum bisa berbilang motor mboten enten lane lam takfurun li anakum lam takfurun lam men bro mboten enten lane keliru berarti ini mesti wonten lane li anakum lam takfurun kirang lam sing mboten enten lane tambah li anakum krono sak temne sira kabeh lam takfuru ora kafir sira kabeh disababine sebab kita. Sing mboten enten lame ditambah li anakum krono sak temne sira kabeh lam takfuru ora kafir sira kabeh disababine kan sebab kita. Panas mongko te kita wa antum nasira kabeh sawa untuk padha. Ora dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzukul azab. Fadzuku mongko nyicikono sira kabeh azab ing siksa. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh kutak sibuna iku nglakoni sira kabeh. Kene kula terangno masalah jika dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode ya. Biasanya eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan.
Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Jika sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil qiyamah. Mun terangaken. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah apa? Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi orang sabuk rasano, mungkin ilmiah. Kemudian wanita menjawab dengan ada pengiran. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja, dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang inna dina indawil Islam, tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini, ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nama demokrasi. Nah, ada pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Kalau gue di pilihan, wah anak kiai rano sing kuliah, rano jadi dokter rak Cina kabeh. Nah, Cina kabeh Islam digodoni raro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak ragilas. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya orang karu. Lain ini itu kisah taurat, pilihan-pilihan yang mau diakibat nanti. Jadi tenggine kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya kayak itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan dohir. Ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenang. Termasuk pertanyaan sampai nak baca kitab-kitab kalangan tiap ulama saat ini ya selalu naka anti. Pertanyaan saat ini misalnya begitu. Sampai kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir, negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa itu. Corong seni, wong itu belum baru keindahan. Corong Islam dihukum. Nah misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok atau paling enggak tidak mendabukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi subhat, wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam.
apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya ten. Ono rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya kiai. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat, salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi ruhin ya iso dijilbabi kok ngajari salat mergo bojone ngajari. Apa terus ruhin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersolat riyah? Apa tetap ora wajib iku urusane dhewe. Macam nak ditapak ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak cerita nih, kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Basim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wafid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi Menteri Agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya Jeni jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di Mu'in. Di Mu'in itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di Mu'in, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang woi rapi kabeh. Iku Mustafa Barokin wajib maju, melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene muen diterangno sing ekstrimnya itu ini. Iku sing mari kiai terus nomor duit politik. Walau bebas lima, senajan untuk itu kudu lima. Itu mari perkara ora takbir, walau bebas lima. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di saat-saatnya bingung mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus itu. Belum gitu ya. Andai kan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andai kan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Mako itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Kamu hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hong Kong kan, atau di Hollywood kan, atau di Las Vegas kan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir arah menjanjikan. Lu tidak cari saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya tidak politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang yang selingkuh, sing liyane umur konangan itu ya ora jelas teman-teman. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal kita koi, kenapa bapak di penjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya enggak, ya karena ketahuan itu kriminal. Tidak itu ini santri benar sih. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asy'ari dulu terus Gus Wafid, sekarang Gus Dur mungkin saya itu ini.
Ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya banyak ulama dulu Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kalijogo saat angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit itu. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Oh ya, adol CD pornografi itu bisa suka. Konter-konter HP yang jual pornografi itu bisa suka. Orang-orang bisa suka perkara fakultas tas. Berarti agama kan problem saja. Cara andaikan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak juga Mubalek, juga Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi itu duit Madonna konser nopo? Suwengi. Kiai ini Mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suwengi ini Britney itu juga nopo? Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kasih katerin menterian bu penjara tenang duit miliaran receh nanti lebih nopo penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, ya udah baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah kenapa para kiai-kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena jabatan. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib kok adol judi. Wong Roma disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di MUI itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibadlil mal. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus. Anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas. Buddha itu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan. Tidak bisa didikte apa? Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasane pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR Islam, dibeli sing singgoten ada teroris tok PKS jadi singgoten misalnya. Itu kan kemudian nak ngono ra mesti napa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Nanti kalau nanti tahu kantor-kantor Gus jenengan buat dari politik.
Saya bilang, saya pribadi enggak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatasilah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk anak terus, Sutowijoyo, Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai sebaik. Paham gitu belum? Sebab itu ya, itu balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan? Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Iku wawaw alam, iku sing ulama masjid jambak ini nakalan rasa jawab. Iku dia mau nggak pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi. Dan mesti dipakai untuk yang lain. Ya. Itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GRN. Nah cara pula adilnya ngeten deh. Yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur. Misalnya pulau, jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita itu ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ra mesti tak kaya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau PGRD, anggap aja sehat ya ditompo lah, itu kan repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampean punya yayasan. Mengkis, ono yayasan sing sehat daripada didakok kene malah diakibat ludes atau dikekno sing nopo. Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min adziza dikatabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana qatala nafsan jamia, wama ahyaha bahkan nama ahyan nasa nopo jamia. Karena salah satu kayak salah semua, membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Itu tadi kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara nopo. Mana ini peringatan nggak dinan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau sama ini rumah orang tenan. Maksudnya jenengan bunyinya ini, nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utamanya itu kan lembek. Ini kuburan ya ape, apa-apa ya ape. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Nah itu terus datanya diakik itu terus di. Lho ndak iki berhubung wae ora percaya jimat kiswah Ka'bah ya utuh. Boto Ka'bah ada di akhir, ada di sini. Umpo sing mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Rogen juga tak kupil gua ke Mustafa ke Fuad. Lha iku bener-bener tau tak baru. Ora kiswahe kok tak kabeh lho apa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nganti digo mulai. Lha iku malah kabeh. Wong kiswahe payu punya bahasane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Arab. Iku ben kabeh ora protol. Ora gobel tuh, mergo digo apik digo napa?
Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dia itu sepaneng nerangno hukum Islam. Nah, wong ahli sunnah kan orang lunak. Dikira-kira umpama sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ana bocah atokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. GNO paling muni ora apa-apa agak apa tenan. GNO ora ngoten. Wong sowan jibaban yo ono, kaosan cekak yo ono, wong nganggo kaosan ketat ya napa? Oh. Damai. Nah, kira-kira umpama ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene iki. Kayak Turki kan iki ngene. Nah, saat ya itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan Sunni ya kayak gini, pluralisme. Jadi ya matanya beda-beda. Ono sing jilbaban, ono sing anti cadar, ono sing nganggo kaos ketat asal jilbaban, semua macam-macam. Sedang betul beda-beda, ono sing miring, ono sing boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Makanya ngendikane Nabi, seorang pemimpin itu susah, kudu wani tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah iki kula cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Ini sing disebut Quran, mayat timingkun nabi fahisyatin mubayyinati yudu ablahal adaku napa? Dikse. Nak wong wedok biasa salah disane sitok. Tapi nak bojone nabi yudu ablahal adaku napa? Dikse. Nak salah dihitung kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin dia punya akibat secara apa? Kasus ini lama kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib Nabi Gus Dur. Kalau sering kita apa ikian, orang jenengan benar di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawab neten. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai kau Quran hadis. Makanya aku rata ngomong politik, mulai bisik alam itu nerang Quran hadis. Islam dimulai kau Quran hadis, orang Habib Rizik, becinta. Tapi pertanyaan pula jawab. Lagi wajib gak takok itu? Mau kira takok itu apa melebur rokok? Gitu. Nah, wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar, pasti kritik atau gusur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan, karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi ya takok kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib, sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan alamati ulama rusak nek ismajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Iku dadi ruwet. Gara-gara wajib jawab ini mesti milih salah sitok, Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedingi FPI, nak milih Habib Rizik gedingi kowe wani disuwiten. Mulai iki usum Arab Barat napa? Suwite. Oh, wis ra di duwe suwite. Aku prinsip ngono duwe akeh pengaruh akeh. Sing bela pengacara kondang-kondang Gustur yo akeh. Aku wis kere napa? Disuwite ora lara. Yo ora tak takok itu. Lho takok ngono iku wajib ta. Ya betul wajib lha iki ora wajib jawab. Nek takok dalan ora sing bener tak jawab. Iku yo wajib nak takok. Karena ini jadi khati wajib tahu. Murah wajib. Jadi itu termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke Quran hadis. Mergo wong luwih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Indo Islam, rupanya Quran apa? Itu ya ikut. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakat tema Quran hadis supaya kita ada tradisi terus mansana sunatan apa hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku tanah salu pak ini mubahin di kumuluma bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat maka Nabi ngendikan pak ini mubahin di kumuluma maka saya Loh, apa susahnya misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah betapa jeleknya zina karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi jaga, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur, fataya rakaru. Lu kalau biasa ngajian terbuka.
Kita ini lama model apa? Nak jadi jurkam kafe lo, pas jadi juga Jalalain ngontak ngantuk. Ini kan, kalau biasa ngeritik ya. Jadi kan oleh radil, nak kampanye rapi lo orang aji ngontak. Gubernur bupati yang kita pilih mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melangkau ngapa. Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan hal baru ini. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang, tapi kalau besi nahu, besi sholat, besi sepenuh nanti. Karena saya takut nanti suatu saat di Jogja itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas melangkau ngantuk, pas kampanye bupati nopo, bukan lucu. Cuman kalau ada kitab pengiran Allah, oleh kurang ajar, demi aku ngontak ngantuk, demi aku orang ngantuk, nak takut pengiran itu kalau ada jawab. Nak kalau kata ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau berwarga. Dan saya yakin harus begitu. Paham ini kalau cerita, karena masalah pemimpin yang dipimpin dibangkap nanti ke detail ini. Sampai kolat ukhlahum li'ularum, kolat ukhlahum apa li'ukhrom. Karena gak ada akibatnya, mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan apa? Saya. Bon keluar terus ada. Innal ladina satamya wa kata bukan mendustakan sapa alladzina bi ayatina kelan pira-pira ayat kita. Wastak baru lan padha sombong sapa alladzina takab baru. Tegese sombong sapa alladzina anda saking ayat ini. Falau minum mengora iman sapa alladzina biha kelan ayat. Iku la tufattahu lahum. Iku ora dibuka lahum kedhi alladzina apa abwa sama apa pira-pira lawange langit. Ida urija nalikane den unggah napa fi arwahihim apa ruhe alladzina ilaina maring sama badal mauti sause kematian bayu batu mongko den dono apa biha ikilah arwah ila sijine maring neraka siji disilah mukmini lan berbedane wong mukmin patut tahu mongko den buka apa abu sama lagu maring mukmin wa isadulan den unggah napa fi ruhi apa ruhe mukmin ila sama tapi maring langit ketujuh. Kama kau sini perkara marut datang semua kau kumafi haji tinggal. Walau kuluna lan orang bakal menunggu sopo alladzina, maksudnya tiang sing sombong kok. Al jannata ing swarga. Hatta ya lijal jamalusti sambil siap. Hatta ya lijal singgo iso dua wal jamaloko unta. Ayat pola sisi iso dua wal jamaloko unta fi sambil siap ing dalam lubange jarum. Takbil ibroti tegese lubange napa? Jarum. Wawa teduhul jamal fi sambil siap atau wulu jamal fi sambil siap. Berbune untuk sengene lubang jarum gue mungkin ini kurang mungkin. Bahaya ada mengkau kayak mengkono duhul rumte lebune aladina kadzatu di ayat ini. Wakadali kalan iba mengkono kabeh wakadali kal jaza nasimal insun al muslimin an biro krong sing dosa bil kufri sebab kekafiran. Lagu min jahannam mihadin. Lagu min tetap kecewa ngake min jahannam sayang rokok jahannam mihadin utawi lemek ekirosun dikese lemek sangka api. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong-wong neraka ini dicerita. Lahum laku tetep kedhe ahlun nar min jahannam saking jahannam lihat utawi lemek ekirosun. Wa min fawqihim lan saking dhuwure ahlun nar hawasin utawi tutup. Astiatun dikese pira-pira tutup minanari saking neraka. Utawi hawas jam uhosiyat ini jamae lafat wasiyah. Watan minuhu tetamine hawasin iku iwadon iku dadi kegentenan minalya isanging ya al-mahfuzati ingkang den dua. Waka dari kalan iku mengkono-mengkono kabeh nasimal ingsun azzalimina ing pira-pira wong zalim. Waladina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat mubtadaun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ora bakal napa merdi-merdi ingsun. Nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kecuali ing kemampuane nafsan. Qotah tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal liku nafsan illa wus'aha iku ikirodun iku jumlah mutaribah. Benaru antarane mubtada walladzina amanu wa amilus sholihat. Khobar kang utawi khobar mubtada iku ngene, ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh iku ashabul jannah iku penduduk swarga. Hum utawi ulaika fi indil jannah khaliduna iku langgeng. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langgeng. Iki ayat iki sing penting. Nah wis ning swarga wanazana lan jabut ingsun mak ing perkara fisudurihin tak ing dalam atine alladzina. Min hilin saking berhenti atau kebencian sikbin iki berhenti. Karena kang ana apa kebenaum antara ahli jannah di dunia ing dalam dunia.
Jadi kowe gedeng kiai A gedeng kowe, padha gedenge ning dunya sampeyan mau padha mlebu swargane. Jadi guru kula dari Mbak Mun iku nunjukno nek wong saleh lae iso gedeng-gedingan ning dunya, mergo sifat gedeng-gedingan dijabuti pangeran sampeyan ning swarga. Mane gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro gedeng-gedingan ra apa-apa. Sampeyan nek padha mlebu swargane lagi dijabu. Lho ora wajib. Pangeran ngendikane wa najana ma fi sudurihim min ilmi. Jadi dijabuti sifat benci total sausé padha-padha ning swarga. Artinya nek dunya gedeng sithik-sithik ora masalah. Mun lho iki ayate sorry. Jadi wa najana ma fi sudurihim min eksitin karena benang tidun. Kasus Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan Ali Aisyah tahu Tuhan. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat tenang. Kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasi pengiran, wong podo APM mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian engko dijibuke ngenteni nak wis podo-podo ning swarga. Artine piye natijah nak ning dunya urung dijago. Mulane cek pertentangan. Kurang apa? Dijago. Nah, disebut. Mulane kalau takok nggih itu kan disebut. Orang disebut. Kene ngaji Quran mulai cilik wong alim diwarai ya. Buat ben. Mergo dalil wanajak nama fi sedurin napa? Wis sunai pangeran geding-gedingan sithik-sithik mari gaul ini. Urip mari gaul wis sawangane di musuh di kegiatan. Sawangane kok kritis ini. Iya, saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi sawangane kok implek macam. Jadi nate pangeran wanajak napa? Maafi sudurin napa? Dijabuti sifat kebencian saluse padha-padha ning swarga. Artinya zaman itu orang tiga takokno pangeran mun dijabut bareng mesti ya turun bareng itu swarga. Wong kaje ora napa ning swarga. Takdire kanggo maku minta di sanging ngisor-ngisore jannah tak suri. Tak ngisore gedung-gedung jannah apa lantar pira-pira sungai. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahli jannah intal istiqrar nalikane wis netep ya manazili ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah alladzi kang hadana kang nunjukna sapa ladina ing kita. Li hadzal amali maring kila amal alladzi kang hadana kang utawi iki jaza ubi walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahdadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna lan ora ana kita linahdadiya supaya napa hidayah kita. Laula an hadana umpama ora nunjukna nek kita sapa Allah. Kudifatin buang apa jahabu lola apa jahabe lola li dilala imam to li dalala imam krana oleh nunjukno perkara kobra kang sedurunge jawab alih atas dijawab laqad ja'a rusul rabbina bil haqq teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pengiran kita bil haqiqah wanu bilang padha den panggil sapa ahli jannah an ing sune kelakuan mukhaffafatan mukhaffafah anahu fikse sak temne kelakuan al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalem panggonan sing 5 diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah sak temene mengkono-kono swarga iku urip tumuha iku den warisi sira kabeh ing jannah bimas perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira nah iki mon sore iki ayat iki dadi dijabuti sifat ora cocok kebencian sawise mlebu jadi aning itu yang geding-gedingan sidik-sidik itu bahasa iya itu normal.